belajar anak-anak? Sudah, Bu. Saya lihat kelasnya sudah bersih, sudah rapi ya. Semoga kedepannya bisa bersih seperti ini. Siapa bikin hari ini? Ayo Bu, ya beri tepuk tangan untuk teman kalian yang bikin hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Kepada Ibu Bibira, pimpin doa pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir semua Bu. Bu, Ibu cek lagi ya. Ibu Bibira, hadir Bu. Indah Hikmawati, hadir Bu. Ini Penerangan Sari, hadir Bu. Janarsi, hadir Bu. Ya, baik, hadir semua. Nah, coba lihat gambar yang ada di depan ini. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Ini gambar apa anak-anak? Masjid. Nah, gambar masjid ini ada dua. Apa gambar masjid ini terdapat perbedaan? Ya, Bu, ada, Bu. Di bagian mana masjid ini terdapat perbedaannya? Siapa yang tahu? Atapnya, Bu. Bagian bangunannya, Bu. Iya, bangunannya. Ya, bangunannya. Ini merupakan Masjid Al-Jabar atau masjid modern. Nah, jadi masjid yang sebelah sini merupakan Masjid Asasi, yaitu masjid pertama yang ada di Sumatera Barat. Nah, yang sebelah sini merupakan masjid modern, yaitu Masjid Al-Jabar. Nah, dari gambar ini, apakah kalian tahu kita akan belajar apa? Kerajaan Islam Nusantara, Bu. Ya, benar sekali. Kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara? Yaitu manfaatnya di sini ada, kita bisa mengetahui kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Kemudian ada juga kita bisa mengetahui peninggalan Islam yang ada di Nusantara. Nah, apa juga manfaat pembelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam pada sebelumnya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kalian diharapkan untuk mampu memahami serta menguraikan apa saja sih kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu. Nah, kalian juga diharapkan mampu menguraikan apa saja peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Nusantara.
Kemudian kita masuk ke dalam materi, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan di Sumatera Utara, nah, berada di Aceh. Kemudian pada abad berapa Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri? Pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara, menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan pusat Islam yang ada di Nusantara. Kemudian yang kedua yaitu ada Kesultanan Pontianak. Nah, Kesultanan Pontianak ini terletak di Kalimantan Barat pada abad 18 hingga 20 Masehi. Nah, Kesultanan Pontianak ini berpusat sebagai pusat perdagangan Islam yang ada di Kalimantan Barat. Nah, berperan juga dalam perdagangan regional. Itu merupakan Kesultanan Pontianak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini terletak di Jawa Tengah dan didirikan pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Kemudian Kesultanan Demak ini muncul sebagai kekuatan Islam yang ada di Jawa dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Kemudian yang keempat yaitu ada Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini terletak di Jawa Barat. Nah, Kesultanan Banten berdiri sejak abad ke-16 hingga ke-18 Masehi. Nah, Kesultanan Banten ini merupakan pusat perdagangan dan pengaruh Islam di wilayah Barat Jawa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, Kesultanan Ternate ini terletak di Maluku Utara. Nah, Ternate berdiri pada abad ke-13 hingga ke-20 Masehi. Kemudian Kesultanan Ternate ini berpusat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan juga berbasis Islam di Maluku. Nah, kemudian Kerajaan Tidore ini berdiri pada abad ke-15 hingga ke-19 Masehi. Nah, Kesultanan yang Tidore ini berpusat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah juga dan juga sebagai kekuasaan Islam yang ada di Maluku. Kemudian yang keenam yaitu ada Kerajaan Guatalo. Nah, Kerajaan Guatalo ini terletak di Sulawesi Selatan. Nah, dia berdiri sejak abad ke-14 hingga ke-17 Masehi. Nah, Kerajaan Guatalo ini merupakan dua kerajaan yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan, pengaruh Islam dan juga hubungan lintas budaya. Nah, kemudian yang ketujuh ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini terletak di Jawa Tengah yang berdiri pada abad ke-16 hingga ke-18 Masehi. Nah, Kerajaan Mataram ini merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Kemudian yang terakhir yaitu ada Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh ini terletak di Sumatera Utara. Nah, berdiri sejak abad ke-15 hingga ke-16. Berdiri sejak abad 15 hingga ke-20 Masehi. Kemudian Kesultanan Aceh ini merupakan salah satu kerajaan Islam terkuat di Nusantara. Kemudian merupakan kesultanan yang melawan penjajahan. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai peninggalan Islam yang ada di Nusantara. Apa sih peninggalan Islam yang ada di Nusantara? Yang pertama yaitu ada masjid. Kemudian yang kedua ada
yang bisa jawab langsung jawab ya. Soal yang pertama yaitu di mana letak kerajaan Samudra Pasai? Saya Bu. Baik, ini silakan. Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Sumatera Utara, tepatnya di Aceh, Bu. Nah, benar sekali. Kemudian lanjut kepada soal yang kedua yaitu apa saja seni sastra sebagai bukti peninggalan Islam di Nusantara? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Dinda silakan. Jadi bukti peninggalan Islam di Nusantara itu berupa seni sastra ada 4, yaitu hikayat, babat, suluk, dan syair. Itu saja. Nah, baik, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada teman-teman kalian. Nah, baik, dari penjelasan Ibu tadi, siapa yang bisa bantu menyimpulkan? Izin Bu. Baik, Iva silakan. Baik, sebelumnya izin Bu untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan bahwasannya ada 8 kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Pontianak, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Mataram Islam, dan yang terakhir Kesultanan Aceh. Selain itu juga ada beberapa bukti-bukti peninggalan bahwa adanya kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Yang pertama adanya masjid, makam, keraton, seni rupa, dan juga seni sastra. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada teman kalian ya. Nah, saya lihat kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini, yaitu Ibu simpulkan kembali yaitu kerajaan Islam di Nusantara itu ada 8. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Mataram Islam, dan juga ada Kerajaan Aceh. Nah, selain itu juga bukti peninggalan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu masjid, makam, keraton, seni rupa, dan juga ada seni sastra. Kemudian jika kalian sudah bisa menyimpulkan dan juga paham, maka Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Nah, di sini apakah kalian mau membentuk sendiri atau Ibu bentukkan? Ya, baik. Jika seperti itu, kelompok pertama yaitu Darasi dan Dinda, kemudian kelompok kedua yaitu Iva Gevira dan juga Dini Purnamasari. Nah, tugasnya yaitu membuat video vlog penjelasan tentang kerajaan Islam di Nusantara dan juga peninggalan Islam yang ada di Nusantara. Nah, untuk hari ini maka kita mulai berdiskusi, yaitu buatlah temanya terlebih dahulu. Jadi kalian berdiskusi dengan teman kalian yaitu untuk membentuk tema pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas ini anak-anak? Tidak ada Bu. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya untuk menentukan tema. Hingga Bu. Baiklah, waktunya telah habis. Untuk kelompok 1 mengambil tema apa? Jadi kalian mengambil mengenai peninggalan Islam ya. Iya. Nah, untuk kelompok 2 kurang lebih sama juga Bu. Jadi
Jadi kami mengangkat tema tentang peninggalan Islam Nusantara, khususnya makam yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Indralaya. Jadi makamnya itu bernama Makam Ki Gede Suro. Oh, bagus. Video kelompok tadi atau vlog kelompok tadi juga dikumpulkan pada minggu depan. Kemudian karena waktu kita sudah hampir habis, maka Ibu memberikan PR ya, buka buku paket halaman 100. Di situ ada pilihan ganda dan juga esai. Nah, jadi karena ini merupakan tugas individu, maka kerjakan sendiri-sendiri di rumah.